kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Luxmawe. Perkenalkan, saya Yusnidar dari SMK Negeri 3 Luxmawe. Saya Asrina dari SMP Negeri 9 Luxmawe. Dan saya Susianova dari SDN 1 Banda Sakti Kota Luxmawe. Dengan fasilitator kami, Bapak Misbahul Munir. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Kali ini kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik pada modul 2.3. Nama saya Yusnidar sebagai observer. Saya Susianova sebagai coach. Saya Asrina sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu Susi? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Susi. Oh iya Bu Susi, beberapa saat lagi Bu Susi mau praktek coaching dengan Ibu Asrina ya Bu? Benar Bu. Sebelum Ibu melaksanakan praktek coaching Ibu, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu? Silakan Bu. Terima kasih Bu Susi. Ya baik Bu Susi, di saat nanti Ibu mau melaksanakan praktek coaching nih dengan coach Ibu yaitu Bu Asrina ya Bu ya. Kira-kira di sini nanti kompetensi mana yang ingin saya bantu kembangkan Bu? Baik Ibu, saya ingin Ibu membantu mengembangkan kompetensi pada saat saya coaching nanti seperti saya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian kompetensi kehadiran penuh dari saya sendiri Bu atau present, dan saya dapat mendengarkan aktif atau saya mendengar aktif bagaimana permasalahan yang coachee hadapi nanti disampaikannya ke saya, seperti itu Ibu. Ya, baik, luar biasa sekali jawabannya Bu Susi. Saya bisa simpulkan bahwa di sini Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi yang ada di dalam coaching ini ya. Jadi di sini Ibu mengharapkan bisa hadir penuh dalam proses pelaksanaannya. Selanjutnya Ibu bisa mendengar secara aktif, dan dengan mendengar secara aktif permasalahan yang disampaikan oleh coachee, di sini Ibu dapat mendapatkan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, pertanyaan berbobot yang bisa Ibu arahkan ke coachee supaya Ibu bisa mengarahkan coachee mendapatkan solusi dari permasalahan yang coachee sampaikan ke Ibu. Begitu ya Bu ya? Benar sekali Ya, Ibu. baik, luar biasa sekali. Baik Ibu Susi, untuk selanjutnya nih, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang mau kita kembangkan dalam kompetensi praktek coaching ini? Ya. Saya ingin di sini secara spesifik ya Bu ya, saya ingin bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee sesuai dengan alur tirta, di mana kita lihat bahwa alur tirta itu menerapkan adanya tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian bagaimana nanti coachee bisa menemukan solusi dengan reaksi tindakannya, kemudian dia bisa menyibukkan dengan cara penemuan solusi-solusi atau ide-ide itu bisa dilaksanakannya secara baik, seperti itu Ibu. Baik, luar biasa Bu Susi. Di sini berarti Ibu menginginkan percakapan tirtanya itu tercapai dengan tahapan dengan tujuan yang pasti, identifikasi yang mengarahkan ke permasalahan, rencana aksi yang si coachee laksanakan, dan tidak lanjut apa yang si coachee akan ambil. Gitu ya Bu ya? Benar sekali. Luar biasa Bu Susi. Baik Bu Susi, untuk selanjutnya nih, bagian mana nanti yang ingin saya amati Bu dalam praktek coaching Ibu bersama Ibu Asrina? Baik Ibu, saya ingin Ibu mengamati bagaimana cara saya nanti untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya nanti. Kemudian bagaimana saya nanti bisa mendengarkan secara aktif permasalahan yang diceritakan atau sharingkan kepada saya melalui coachee saya nanti Ibu, seperti itu Ibu. Baik, Bu Susi, berarti di sini nanti yang ingin saya amati nanti Ibu lebih ke bagian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee ya Bu ya, di situ ya. Dengan harapan berarti nanti si coachee bisa menemukan jawaban-jawaban yang bisa menyelesaikan permasalahan dari coachee sendiri, begitu ya Bu ya. Luar biasa percakapan kita di hari ini Bu Susi. Ada yang terakhir nih Bu Susi, apa harapan dari observer yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya Ibu,
Koci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, kemudian bisa menemukan ide-ide untuk memecahkan masalahnya serta langkah-langkah dalam memecahkan permasalahan yang ada di dalam kelas yang Koci hadapi. Seperti itu Ibu. Baik sekali. Berarti harapan Ibu dapat membantu memfasilitasi Koci yaitu Bu Asrina nanti dalam menyelesaikan permasalahan apa yang mau diselesaikan ya Bu ya. Oke, baik Ibu Susi, luar biasa sekali ini. Sekarang saya persilakan Ibu Susi untuk melakukan praktek kucing bersama Ibu Asrina. Izin saya untuk melakukan pengamatan selama proses coaching ini berlangsung. Silakan Ibu dengan senang hati. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Susi. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Asrina, apa kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam Suci, baik Suci. Gini loh Bu As, kemarin itu kan kita jumpa tuh di Masjid Jami, depan Masjid Jami. Ibu ada sesuatu yang ingin Ibu bicarakan atau utarakan ke saya, tapi karena Ibu terburu-buru, Ibu bilang nanti saja Bu. Ada apa ya Bu kira-kira? Iya benar Bu. Ya kemarin kan memang mau curhat sama Ibu, tapi karena saya ketemu nggak sempat ya Bu. Jadi ini Bu, saya ada permasalahan ini dengan siswa saya tentang siswa saya yang minat belajarnya kurang Bu. Karena kan saya dulu kan dipercayakan dari tahun ke tahun saya dipercayakan mengajar di kelas 3 Bu, ataupun di kelas 6 bulan ya, dalam mata pelajaran PPKN. Terus selama ini saya menjumpai pada semester ini ya Bu ya, saya menjumpai yang siswa saya itu minat belajar dalam pelajaran PPKN itu kurang sekali Bu. Seperti itu. Iya Bu. Kira-kira apa ya Bu ya yang membuat mereka itu kurang dalam pembelajaran PPKN? Mungkin Bu ya, setelah saya mengamati mereka itu jenuh Bu, karena kan selama ini dalam semester ini pembelajaran PPKN mata pelajaran saya diberikan pada jam terakhir Bu, jam ke 7, 8. Kemudian dengan suasana yang panas gitu, jadi anak-anak itu merasa kehausan. Seperti itu ya Bu ya, jadi saya bisa menangkap permasalahan Ibu itu anak-anak di kelas dalam pembelajaran PPKN itu kurang berminat dalam pembelajaran Ibu karena situasi kelas yang panas, kemudian pada saat jam terakhir seperti itu ya. Oke Bu, kali ini kita memiliki tidak banyak waktu ya Bu, mungkin sekitar 10 menit untuk bisa kita ngobrol-ngobrol di sini Bu ya. Kalau boleh saya garis bawahi, berarti tadi permasalahan Ibu yang Ibu ceritakan tadi, anak-anak yang kurang berminat pada pembelajaran PPKN karena jam waktunya di jam terakhir dengan kondisi kelas yang panas seperti itu Bu ya. Kira-kira dari percakapan ini apa sih yang ingin Ibu harapkan atau yang ingin Ibu dapatkan? Gini Bu Susi, yang saya ingin harapkan siswa saya itu fokus dalam belajar, serta aktif walaupun dalam mata pelajaran terakhir, kemudian dalam suasana kelasnya yang panas, jadi siswa saya itu fokus dan aktif. Berarti Ibu ingin siswa Ibu itu tetap aktif dan fokus pada saat pembelajaran PKN meskipun kondisi yang panas kemudian pada jam terakhir seperti itu. Pada saat ini kalau kita melihat tingkatan level ya Bu ya, itu kita melihat tingkatan levelnya dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan itu ada 1 sampai 10 ya. Kira-kira Ibu berada pada posisi yang seperti apa ya Bu? Menurut saya siswa saya itu berada di level 6 gitu Bu. Oh begitu, berarti sekarang itu ada di level 6. Bagi Ibu sendiri, kira-kira Ibu ingin berada pada level berapa? Harapan saya siswa saya itu berada di level 10 Bu. Tapi karena mungkin menurut keadaannya tidak sesuai ya Bu ya, saya maunya berada di level 8 saja Bu. Oke, kalau begitu Ibu ingin anak-anak itu fokus
dengan pembelajaran yang Ibu berikan meskipun dalam keadaan panas, kemudian pada saat jam terakhir seperti itu. Oke Bu, kira-kira di kondisi yang seperti sekarang ini, Ibu menginginkan pada level 10 ya, peningkatannya seperti itu. Pendekatan apa yang akan Ibu gunakan ataupun langkah-langkah seperti apa yang bisa Ibu kerahkan kepada peserta didik Ibu agar mereka tumbuh minat belajarnya seperti itu. Ya baik Bu, rencana saya Bu yang saya prioritaskan tentang pembelajaran saya ini dalam pembelajaran PPKN jam yang terakhir dan situasi yang panas, saya merencanakan saya membuat video kepada anak-anak, saya memberikan gambaran video tentang film G30 SPKI sekalian dengan tentang pahlawan-pahlawan, menunjukkan gambar-gambar pahlawan gitu. Nah, itu yang pertama, poin yang pertama itu ya. Yang poin kedua, saya akan memberi peran kepada mereka Bu, supaya mereka aktif. Baik Ibu, tadi Ibu sudah memberikan solusi ya Bu ya, artinya agar anak-anak itu aktif, Ibu memprioritaskan dua pendekatan. Kalau saya simak tadi, bahwa pendekatan yang pertama Ibu menayangkan video pembelajaran ya Bu ya, seperti film G30 SPKI, kemudian yang keduanya Ibu menginginkan mereka bisa bermain peran Bu ya, untuk bisa mungkin mengoptimalkan pembelajaran tersebut, seperti itu. Nah, dari dua pendekatan ini prioritas yang mana yang Ibu gunakan? Saya menggunakan prioritas yang pertama aja ya, yaitu menayangkan video-video yang berkenaan dengan film G30 SPKI. Seperti itu ya, baik sekali. Berarti saya bisa melihat bahwa Ibu sangat bersemangat sekali agar anak-anak di jam yang terakhir dengan kondisi yang panas, Ibu memberikan agar mereka tumbuh minat belajarnya itu dengan menayangkan video-video pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, mendengar permasalahan dan solusi yang sudah Ibu utarakan tadi, apa sih komitmen Ibu dari permasalahan yang Ibu utarakan tadi yang ingin Ibu terapkan ke depan? Harapan saya ya Bu, maunya siswa saya itu fokus dan aktif dalam pembelajaran PPKN walaupun jam terakhir, dan kemudian dalam kondisi yang panas, jadi masih bersemangat dalam belajarnya. Baik Ibu, berarti Ibu ingin mereka lebih aktif dan lebih berminat ya Bu ya dengan menayangkan video-video pembelajaran Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah Ibu sharing, apa Ibu menceritakan tentang permasalahan Ibu itu? Oke Bu, terima kasih Bu. Selama saya berbicara bersama-sama Ibu, saya mendapat solusi yang terbaik ya Bu, sehingga siswa saya belajar dengan aktif dan fokus, dan menurut saya pun sebagai guru menunjukkan yang terbaik untuk siswa saya agar mereka tuh aktif dalam belajar. Baik Ibu, sangat baik apa yang sudah Ibu ceritakan dan Ibu temukan solusi untuk anak peserta didik Ibu ke depannya. Baik, pertemuan kita ini sudah berakhir ya Ibu ya, dan saya ingin nanti mendengar lagi kisah-kisah Ibu atau permasalahan Ibu tadi tentang peningkatan bagaimana siswa Ibu itu minat belajarnya itu tumbuh dengan semangat seperti itu Bu ya. Terima kasih Ibu ya. Baik Ibu, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Sisi, alhamdulillah ya sudah selesai praktek coaching yang tadi Ibu laksanakan bersama Ibu Asrina ya Bu ya. Ya. Gimana perasaannya Bu? Saya merasa senang Bu ya, saya merasa lega juga karena dari pembicaraan tadi Ibu Asrina sudah mendapatkan solusi ataupun ide-ide dari permasalahan yang dihadapinya seperti itu. Ya, luar biasa ya Bu ya. Dari penampilan Ibu praktek coaching tadi Bu, kira-kira kompetensi apa nih yang sudah Ibu dapatkan? Iya Bu, setelah saya tadi
melakukan coaching sama Ibu Aslina yang sebagai coach. Di sini saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta seperti itu. Kemudian di sini juga saya sudah berusaha untuk memaksimalkan menggunakan prinsip coaching seperti adanya kemitraan, kemudian proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Seperti itu, Ibu. Serta saya melakukan mendengar aktif dari segi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Aslina. Seperti itu, Ibu. Oke, baik Bu Susi, luar biasa ya penjelasan Ibu Susi. Kalau bisa saya tangkap di sini, Ibu Susi sudah melaksanakan praktek coaching dengan menerapkan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coaching ya Bu ya. Luar biasa sekali Ibu. Pertanyaan selanjutnya dari saya Ibu, mengapa Ibu bisa berdiri demikian? Karena seperti ini, Bu. Pada saat coach saya menceritakan permasalahannya, saya menginginkan coach tersebut menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya di kelas, bagaimana siswanya itu tidak berminat dalam pembelajaran PPKN pada saat jam terakhir dan dalam kondisi suasana kelas yang panas seperti itu. Makanya saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan alur tirta, itu di mana adanya tujuan, kemudian adanya identifikasi masalah, kemudian adanya reaksi ya, tindakan reaksi seperti itu, dan tanggung jawab seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya Bu Susi ya. Jadi di sini Ibu sudah menerapkan percakapan tirta yang diharapkan. Jadi di sana sudah Ibu dapatkan tujuannya, Ibu sudah mengidentifikasi masalah dari coaching, Ibu sudah mengarahkan rencana aksi apa yang dilakukan oleh coaching, dan Ibu juga sudah melaksanakan tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh coaching dari permasalahan yang diceritakan ke Ibu ya Bu ya. Ya, luar biasa sekali nih Bu Susi. Kira-kira boleh nggak nih saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi semasa Ibu melaksanakan praktek coaching Bu? Sangat boleh Bu, silakan Bu. Ya baik Bu Susi, tadi saya memantau ya selama proses berlangsungnya praktek coaching Ibu dengan Bu Aslina ya Bu Susi. Saya lihat luar biasa sekali, berjalan dengan lancar. Ibu juga sudah memaksimalkan kompetensi coaching itu sendiri. Ibu sudah mendapatkan tujuan pembicaraan Ibu dengan Bu Aslina. Terus Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan oleh Bu Aslina. Terus Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mengarahkan Bu Aslina untuk mendapatkan solusi-solusi apa yang memang pantas dilakukan atas permasalahannya. Nah, terus saya juga melihat tadi ada tindak lanjut apa yang dilakukan oleh Ibu Aslina terhadap permasalahannya. Jadi saya melihat di sini proses coaching yang Ibu sudah lakukan memang sudah sangat baik sekali Ibu Susi. Ya, baik Ibu Susi, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana pendapat Ibu? Ibu mendengarkan penjelasan saya seperti ini? Saya sangat senang sekali Ibu. Ibu bisa memberikan masukan kepada saya. Bagaimana nanti ke depannya saya bisa lebih melaksanakan coaching yang lebih baik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berdasarkan dengan alur tirta seperti itu Ibu. Ya, luar biasa sekali Ibu Susi dengan hasil praktek coaching yang Ibu sudah lakukan tadi. Namun saya juga mau menyampaikan Ibu bahwa masih banyak yang bisa Ibu kembangkan di sini. Ya, masih bisa dikembangkan. Saya lihat tadi beberapa pengajuan pertanyaan-pertanyaan berbobot bisa Ibu kembangkan lagi lebih jauh lagi, maksudnya lebih mengarahkan Bu Aslina untuk menemukan beberapa ide baru lagi. Di sini saya lihat luar biasa sekali praktek coaching Ibu yang Ibu lakukan hari ini Bu Susi. Kalau merujuk ke standar kompetensi yang harus dilaksanakan oleh seorang coach, saya menilai di sini bahwa Ibu Susi sudah melaksanakan dan menerapkan kompetensi seorang coach yang harusnya seperti apa. Nah, di sini Ibu sangat berperan sebagai coach dan menerapkan semua kompetensi yang harus ada pada diri seorang coach. Luar biasa sekali Bu Susi. Terus dipertahankan kompetensinya, terus dikembangkan kompetensinya supaya lebih baik lagi Bu Susi. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan sesi terakhir dari saya nih Bu. Kira-kira nih Bu, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan terhadap kompetensi yang sudah Ibu dapatkan hari ini? Baik Ibu, untuk kedepannya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada saat nanti saya melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, seperti itu. Kemudian kedepannya juga saya akan melaksanakan proses ini di dalam kelas ataupun dengan rekan teman sejawat ataupun dengan siswa-siswa saya di dalam kelas, seperti itu Ibu. Iya, baik, luar biasa. Berarti nanti Ibu nih akan melaksanakan tidak lanjut ini. Ibu akan melaksanakan dengan murid-murid Ibu di kelas Ibu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas, dan dengan rekan-rekan guru yang mungkin nanti menginginkan Ibu memfasilitasi beliau dalam menyelesaikan masalah ya Bu ya. Oke, baik, luar biasa sekali, sudah terlihat sekali di sini rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan setelah ini dalam mengembangkan kompetensi Ibu. Ya, baik Bu Susi, demikian percakapan kita hari ini, sangat luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.